Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua tetap dalam lindungan Sang Penguasa Jagat, dan selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Selamat datang kembali di saluran ini, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri spiritualitas dan kearifan tak lekang oleh Zamao. Saudara Legi, jika akhir-akhir ini panjenengan merasakan hidup terasa mudah goyah, rezeki tidak lagi mengalir lancar seperti dulu, dan hati cepat panas tanpa sebab yang jelas, berhati-hatilah. Ini bukan perkara sepele. Ini adalah tanda bahwa energi Legi panjenengan sedang memasuki masa rawan paling sensitif di tahun 2026. Tahun ini bukan tahun biasa bagi kelahiran Legi. Ini adalah masa ketika hawa batin terbuka lebih lebar dan naluri menjadi semakin tajam, namun justru pelindung batin melemah. Jika panjenengan tidak waspada, energi gelap bisa lebih mudah menyusup dan mengguncang hidup dari dalam tanpa disadari. Sedulur Legi, jika panjenengan menyimak sampai detik ini, itu bukan kebetulan. Ada getaran yang saling terhubung, ada rasa yang saling memanggil. Sebab di tahun 2026, hidup saudara Legi berada di persimpangan takdir yang tidak semua orang mampu memahaminya dengan mata biasa. Dalam primbon Jawa kuno, Legi dikenal sebagai weton dengan getaran yang lembut namun kuat. Kelembutannya bukan kelemahan, dan kekuatannya bukan untuk dipamerkan. Hati Legi itu peka, empatik, dan memiliki welas asih yang dalam. Anda mudah merasakan getaran keadaan, mudah terhubung dengan perasaan orang lain, dan mudah ikut memikul beban yang sebenarnya bukan milik Anda. Justru disinilah letak ujiannya. Karena kelembutan hati ini, Anda lebih mudah terbuka terhadap pengaruh luar. Ucapan orang bisa menancap lebih dalam, sikap orang lain terasa lebih berat, dan energi sekitar dapat masuk tanpa disadari, perlahan menggeser ketenangan batin. Memasuki tahun 2026, alur energi kosmis bagi Legi tidak lagi mengalir lembut seperti air jernih, melainkan mulai bergulung seperti arus deras yang membawa batu kecil dan besar sekaligus. Para sesepuh Jawa menyebut fase ini sebagai hawa Legi pecah. Ini bukan pertanda buruk atau musibah yang harus ditakuti. Ini adalah fase ujian batin saat Tuhan seakan sedang memperhatikan siapa Legi yang sudah sadar dan siapa yang masih hanyut oleh rasa tanpa pagar. Dalam fase hawa Legi pecah, ada dua jalan yang bisa terjadi. Pertama, yang baik bisa menjadi semakin baik, welas asih menjadi berkah, empati menjadi daya tarik rezeki, dan keheningan batin menjadi pelindung yang menguatkan hidup. Namun yang kedua, yang rapuh bisa runtuh, hati terbuka tanpa batas, emosi menguasai pikiran, dan keputusan kecil menjadi sumber penyesalan panjang. Dalam fase ini, banyak sedulur Legi merasakan hidupnya seperti digoyang pelan namun terus-menerus. Tidak langsung roboh, namun tidak lagi tegak seperti dulu. Hati mudah penuh, pikiran cepat lelah, dan rasa tidak tentram muncul tanpa sebab yang jelas. Ini bukan tanda Anda salah jalan, melainkan tanda bahwa batin sedang diproses lebih dalam. Karena itu, pitutur ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar saudara Legi tahu kapan harus melangkah maju, kapan harus diam, dan kapan harus menguatkan pagar batin. Tahun 2026 bukan tahun untuk Legi yang ceroboh.
Ini adalah tahun bagi Legi yang sadar, waspada, dan mau merawat jiwanya sendiri. Sebab dari sinilah arah hidup berikutnya akan terbentuk, apakah menjadi semakin terang atau justru semakin gelap tanpa disadari. Sedulur Legi, di persimpangan ini panjenengan tidak sendiri. Tahun 2026 ibarat sebuah cermin besar bagi hidup Anda. Segala sesuatu yang biasanya bisa ditutupi oleh kesabaran dan sikap diam, di tahun ini muncul ke permukaan dengan sangat jelas. Hal ini terjadi karena adanya benturan energi antara rasa dan ambisi yang tidak seimbang. Legi pada dasarnya adalah weton yang hidupnya digerakkan oleh rasa, welas asih, empati, tidak tega, dan keinginan menjaga keharmonisan. Biasanya sifat ini membuat Legi terlihat lembut, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Namun di tahun 2026, keadaan hidup seakan memaksa Legi untuk mengambil keputusan penting dengan cepat tanpa cukup waktu untuk menenangkan rasa. Disinilah masalah mulai terlihat, hati mudah terbawa perasaan, sementara pikiran yang seharusnya menjadi penuntun seringkali kalah oleh rasa. Naluri Legi yang sejatinya adalah berkah, di tahun ini justru terlalu terbuka seperti pintu yang tak pernah tertutup rapat. Saat naluri terbuka tanpa pagar, energi dari luar mudah masuk. Emosi orang lain terasa seperti emosi sendiri, masalah orang lain terasa seperti tanggung jawab pribadi, dan beban batin yang sebenarnya tidak perlu perlahan menumpuk tanpa disadari. Inilah yang membuat banyak saudara Legi merasa lelah secara batin. Meskipun kehidupan luar tampak biasa saja, tubuh tidak bekerja berat, namun hati terasa ditarik dari berbagai arah. Sedikit berpikir, sedikit khawatir, dan sedikit marah tanpa tahu sebab yang sebenarnya. Energi tahun 2026 juga membawa tekanan ambisi yang lebih kuat. Tuntutan hidup, ekonomi, dan tanggung jawab sosial semakin terasa. Legi yang sejatinya nyaman berjalan pelan namun pasti, seolah dipaksa berlari mengejar sesuatu yang belum tentu selaras dengan jiwanya. Saat rasa dan ambisi ini berbenturan, Legi menjadi mudah terbawa emosi orang lain. Jika ada yang marah, hatinya ikut panas. Jika ada yang sedih, batinnya ikut runtuh. Dan jika ada konflik kecil, Legi sering merasakannya sebagai konflik besar. Tidak hanya itu, Legi juga mudah terseret masalah yang bukan miliknya. Karena tidak tega dan ingin menolong, Legi sering masuk ke urusan orang lain hingga lupa pada batas pribadinya sendiri. Di tahun 2026, sikap ini tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mengguncang keseimbangan energi batin. Jika kondisi ini dibiarkan, Legi akan memikul beban batin yang tidak perlu, yang perlahan membuat hidup terasa tidak stabil, tidak tenang saat diam, tidak lega saat berhasil, dan tidak puas meski sudah berusaha sabar. Bukan karena Legi lemah, melainkan karena energi Legi sedang diuji agar belajar membedakan mana rasa yang perlu dirawat dan mana yang harus diberi batas. Ini bukan hukuman, ini adalah latihan batin. Dari sinilah saudara Legi akan mempelajari satu hal penting. Tidak semua yang dirasakan harus ditanggung, dan tidak semua yang dirasakan harus dituruti. Dalam energi yang tidak stabil ini, ada satu petuah leluhur yang harus dipegang erat. Legi harus lebih waspada pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Pantangan terbesar bagi saudara Legi di fase ini adalah jangan mengambil keputusan saat hati sedang panas. Ini bukan larangan kosong, melainkan peringatan dari sifat Legi sendiri.
Legi adalah weton yang ucapannya mengandung energi. Apa yang keluar dari mulut dan hati bukan sekadar suara, melainkan getaran yang bisa membentuk keadaan hidup. Saat Legi berbicara dalam kemarahan, energi itu bisa merusak hubungan yang telah lama dibangun, menutup pintu rezeki tanpa disadari, bahkan membelokkan arah hidup yang sebenarnya sudah baik. Jangan sampai batin kehilangan ketentraman hanya karena energi kata-kata yang tidak dijaga. Pantangan lain yang tak kalah penting adalah jangan memamerkan kesedihan. Legi memiliki hati yang lembut. Saat kesedihan diumbar, energi sedih itu seperti diundang untuk menetap. Tidak semua yang melihat akan mendoakan, sebagian hanya menyimpan, dan ada pula yang tanpa sadar mengirimkan energi negatif. Selanjutnya, jangan curhat sembarangan. Di tahun 2026, batin Legi sedang terbuka. Curhat kepada orang yang salah justru bisa menjadikan rahasia batin Anda sebagai pintu masuk energi gelap. Dan yang tak kalah penting, jangan mengeluhkan nasib. Dalam tradisi Jawa kuno, mengeluh sama dengan mengundang kejadian itu sendiri. Apa yang sering diucapkan, itulah yang perlahan dibentuk menjadi kenyataan. Para sesepuh berkata, Legi yang mengeluh membuka pintu bagi hawa gelap untuk masuk, yang bisa berupa rasa malas, ketidakpuasan, atau kegelisahan tanpa sebab. Pantangan-pantangan ini sejatinya bukan untuk membatasi hidup Anda, melainkan untuk melindungi Anda dari diri sendiri saat sedang berada dalam kondisi rapuh. Saat hati panas, diam lebih aman daripada berbicara. Saat sedih, menjaga batin lebih kuat daripada memamerkannya. Saat bingung, berdoa lebih dalam jauh lebih bijaksana daripada mengeluh. Sedulur Legi, yang bisa merusak diri Anda di tahun ini bukanlah orang lain, melainkan kelalaian kecil yang dianggap sepele. Jika Anda mampu menjaga pantangan ini, energi Legi bukan hanya selamat dari guncangan, melainkan justru dapat naik menjadi lebih kuat dan matang. Dari sinilah Legi akan belajar bahwa tidak semua hal harus diucapkan dan tidak semua rasa perlu diumbar. Oleh para sesepuh, fase ini disebut sebagai hawa pecah. Hidup tidak serta-merta berubah menjadi buruk, namun Anda menjadi jauh lebih sensitif terhadap setiap keputusan. Pada masa ini, keputusan kecil bukan lagi perkara sepele, melainkan bisa menjadi awal perubahan besar yang dampaknya terasa lama. Saat hawa Legi pecah, hati lebih mudah terbuka, rasa lebih cepat naik, dan pikiran sering tertinggal beberapa langkah di belakang emosi. Hal ini membuat Legi rawan bertindak berdasarkan perasaan sesaat tanpa cukup waktu untuk menimbang akibat jangka panjang. Banyak kejadian yang tampak sederhana, namun dampaknya bisa berkepanjangan. Misalnya, keluar dari pekerjaan karena emosi sesaat. Saat hati sedang panas, keputusan itu terasa benar dan melegakan. Namun, setelah emosi mereda, yang tersisa hanyalah kekhawatiran, kebingungan, dan tekanan baru yang lebih berat dari masalah sebelumnya. Ada pula yang memutuskan hubungan hanya karena salah paham kecil. Di masa hawa pecah, rasa tidak dihargai atau tidak dipahami dapat membesar berlipat ganda. Kata-kata yang seharusnya bisa dijelaskan dengan tenang justru menjadi pemicu runtuhnya ikatan yang telah dibangun bertahun-tahun. Padahal Legi, yang sejatinya berhati setia, seringkali merasakan penyesalan yang dalam setelah semuanya terjadi.
Tak kalah berbahaya adalah berutang demi mencari kelegaan sesaat. Saat batin tertekan, Legi mudah mengejar solusi instan. Utang terlihat seperti jalan keluar cepat, padahal seringkali hanya memindahkan masalah dari batin ke pikiran. Di tahun 2026, keputusan finansial yang emosional bisa menjadi beban panjang yang sulit diselesaikan. Semua keputusan emosional ini, jika dilakukan di tahun ini, dampaknya bukan hanya sesaat, tetapi bisa melekat bertahun-tahun ke depan. Bukan karena bernasib buruk, melainkan karena energi tahun ini memperbesar konsekuensi dari setiap tindakan. Para sesepuh selalu mengingatkan, Legi harus diam sebelum bertindak. Diam di sini bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan memberi waktu agar batin mendingin. Saat diam, rasa diberi ruang untuk turun dan pikiran bisa kembali mengambil perannya. Legi bisa membedakan mana keputusan yang lahir dari kesadaran dan mana yang hanya berasal dari emosi sesaat. Di masa hawa pecah, diam adalah pelindung. Menunda keputusan adalah bentuk kebijaksanaan. Tidak bertindak saat hati panas bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan batin yang sejati. Saudara Legi, tidak semua masalah harus selesai hari ini. Tidak semua konflik harus dijawab sekarang. Terkadang keputusan paling aman adalah berhenti sejenak, mengatur napas, dan mengingat bahwa hidup tidak sedang berlari, yang lelah hanyalah diri Anda. Dari sinilah Legi akan belajar satu pelajaran penting, yang merusak hidup bukanlah masalahnya, melainkan cara menyikapi masalah saat hati belum tentram. Energi batin tidak pernah retak dengan suara keras. Tidak ada tanda besar yang langsung terlihat. Yang muncul justru tanda-tanda halus yang sering diabaikan karena dianggap sepele, padahal tanda-tanda inilah pesan dari batin yang sedang meminta untuk didengarkan. Salah satu tanda paling awal adalah tidur yang tidak tenang. Tubuh memang bisa terlelap, tetapi batin tidak pernah benar-benar beristirahat. Bangun pagi terasa tidak segar, kepala penuh pikiran, dan rasa lelah seakan tidak hilang meski sudah cukup istirahat. Ini tanda bahwa batin Legi sedang menanggung beban yang belum terselesaikan. Tanda berikutnya adalah perasaan yang mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu bisa diterima dengan lapang, kini terasa mengganjal. Ucapan orang lain mudah menusuk dan sikap sederhana kerap dianggap sebagai serangan. Anda menjadi lebih sensitif bukan karena lemah, melainkan karena energi perlindungan sedang menipis. Ada pula munculnya kenangan masa lalu tanpa sebab yang jelas. Peristiwa lama yang sebenarnya sudah selesai tiba-tiba hadir kembali dalam pikiran. Rasa sedih, kecewa, atau penyesalan muncul lagi seolah belum pernah dipulihkan. Ini tanda bahwa ada emosi lama yang terbuka kembali saat batin rapuh, meminta untuk ditenangkan, bukan diusir. Tanda lain adalah tubuh terlihat sehat, tetapi batin terasa sangat lelah. Semangat menurun, kegembiraan mudah menghilang, dan rasa tentram menjadi jarang dirasakan. Ini bukan kemalasan, melainkan pertanda batin kelelahan karena terlalu banyak menyerap energi dari luar. Dan tanda yang paling dalam adalah rezeki ada, tetapi tidak pernah terasa cukup. Apa pun yang diperoleh tidak membawa rasa lega. Ini terjadi karena batin tidak seimbang dengan apa yang diterima. Saudara Legi, jika Anda merasakan lebih dari 2 tanda di atas, itu adalah sinyal jelas bahwa energi mulai retak. Perlindungan yang Anda butuhkan bukanlah tameng gaib yang rumit,
melainkan kesadaran untuk mengurangi paparan emosi negatif, menjaga jarak dari konflik, memberi waktu untuk diam, serta merawat hati dengan kesabaran. Jangan menunggu hingga batin benar-benar runtuh. Tameng terkuat Anda di tahun 2026 bukanlah ilmu tinggi atau jimat, melainkan kesadaran dan keheningan batin. Legi adalah weton yang hidupnya digerakkan oleh rasa. Saat rasa dijaga, ia akan bersinar. Namun ketika rasa dilepas tanpa arah, Legi mudah terseret ke dalam amarah gelap. Ikutilah pitutur para sesepuh yang sederhana namun konsisten. 1. Kurangi ucapan yang tidak perlu. Kata-kata adalah energi. Bicaralah hanya saat hati sudah tenang. 2. Jangan ikut konflik yang tidak penting. Pilihlah ketentraman daripada merasa benar. 3. Bersihkan hati sebelum tidur. Jangan membawa marah atau kecewa ke alam tidur. Lepaskan semuanya dengan ikhlas. 4. Ingatlah kepada Gusti setiap pagi. Cukup sejenak diam, tarik napas, dan ucapkan syukur. Ini seperti menyetel arah batin agar tidak tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Tahun 2026 bukan tahun untuk yang sembrono, melainkan tahun bagi Legi yang telah matang batinnya. Jika Anda merasa nasihat ini menyentuh hati, itu adalah tanda bahwa kesadaran Anda mulai terbangun. Batin yang hidup bukanlah batin yang tak pernah terluka, melainkan batin yang mau belajar dari rasa sakit. Tahun ini adalah tahun ujian batin agar Anda lebih bijaksana kepada diri sendiri. Jika Anda mampu menjalani ini, apapun yang dihadapi justru akan mematangkan jiwa. Oleh karena itu, jika berkenan, tuliskan di kolom komentar Legi apa Anda dan berasal dari daerah mana sebagai penyambung rasa agar kami bisa saling mendoakan. Ingatlah satu hal terakhir, hidup tidak pernah menguji orang yang tidak kuat. Jika Anda terlahir sebagai Legi, itu karena Gusti percaya Anda mampu menjaga rasa dan melangkah dengan tentram. Semoga Anda senantiasa selamat, sadar, dan dianugerahi ketentraman menghadapi tahun 2026 dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di pesan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.